Assalamualaikum everybody, it's me Syahrul. Oke, dalam kesempatan kali ini adalah episode soal baris atau barang reviewan Syahrul, yang sebenarnya adalah episode kedua dari Things to Buy, hanya saja namanya ganti dari Things to Buy ke baris, barang reviewan Syahrul. Mantap. Baris kali ini atau Things to Buy kali ini bakal nge-review soal HSO 100. Ini adalah headphone keluaran DBA Acoustic. Apakah headphone ini cocok untuk kalian beli? Simak review berikut ini. Semenjak gue sering di rumah aja, kegiatan gue tuh untuk kumpul-kumpul sering banget dipindahin ke virtual meeting seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya, whatever it is. Akhirnya dengan alasan tersebut gue ngerasa gue butuh headphone. Gue butuh headphone yang nyaman digunakan, ada mic-nya, dan yang paling penting adalah harganya murah. Karena kalau nggak murah, susah bos belinya bos. Akhirnya karena alasan tersebut, gue mencari headphone di e-commerce. Gue cari-cari dengan banyak pilihan, akhirnya gue memilih satu headphone yang harganya ya masuklah ke budget gue, yaitu adalah HSO 100 keluaran DBA Acoustic. Ini. Oh salah, ini. Ya. Tampilan kardusnya begini, dengan gambar depannya adalah produk HSO 100 DBA Acoustic yang punya jargon Comfortable Office Headset, di mana ada tulisan sensitif mikrofon dan comfortable. Oke, mungkin memang ini buat office dan sebagainya yang ya buat kerja lah. Sementara di bagian belakang di sini ada spesifikasi dari HSO 100. HSO 100 DBA Acoustic dengan tadi gue bilang jargon comfortable headset, punya headphone driver 40 mm. Drivernya yang mana gue nggak tahu itu apa. Serius sumpah. Frekuensi responnya 20-20.000 Hz. Impedance-nya antara 32 ohm plus minus 15%. Sensitivity-nya 105 decibel, kurang lebih 3 decibel dari 105. Kabel panjangnya 180 dan iya benar-benar 180 cm, dan plug-nya 3,5 mm. Di sini yang gue tahu cuma kabel lem sama plug. Gue nggak ngerti ya headphone driver, frekuensi respon, impedance, dan sensitivity, tapi rata-rata headphone seharga ini, bahkan ada yang lebih mahal juga ya begini spesifikasinya. Oke, dia juga ada jargon, bukan jargonnya tapi kayak iklan-iklan premium headband material, terus ada clear and sensitive microphone, comfortable earpad, ada limited warranty 1 tahun. Di sampingnya DBA Acoustic HSO 100 Comfortable Office Headset. Di sampingnya lagi kayak namanya banyak banget ya, HSO 100 Comfortable Office Headset. Premium headband tadi ada di depan, juga di belakang. Clear microphone, lightweight and comfortable, mute control, easy to use. Oke, whatever. Dari kardusnya sih begitu ya, tapi apakah kardusnya ini sesuai dengan isi dalamannya? Kita lihat nanti. Ketika dibuka, ini kardusnya tuh isinya cuma benar-benar headphone-nya yang dilapisi bubble wrap, terus ada satu kartu garansi, terus ada terima kasih dari DBA Acoustic. Dan saat gue beli di luar kardus ya sih sebenarnya, gue dapat buy 2 get 1 free di kopimanja.hangtuah. Gue nggak tahu ini masih berlaku atau enggak, tapi ini dikasih di luar kardus ya. Nah, penampilan headsetnya bakal kayak gini. Di sampingnya ada lambang DBA Acoustic dengan cat warna emas, lebih ke emas sih daripada kuning. Di atasnya juga, kalau di atasnya tulisannya DBA Acoustic, bukan lambang dari DBA. Sementara kalau di dalamnya itu ada DBA Acoustic HSO 100 dan made in China. Kalian gak usah pusing di mana L sama R-nya, maksudnya left sama right-nya di mana, karena di headphone-nya ini ada tulisan L sama R, di mana L adalah left, R-nya adalah right. Headphone ini juga bisa di adjustable, maksudnya dipanjangin. Dan ini dia mikrofonnya, di samping dimajuin ke depan. Tampilan gue memakai HSO 100 seperti ini, dimana harusnya kalian sudah tahu karena gue memakai HSO 100 untuk gue podcast di Siniar Bang Makun. Kalian cek Siniar Bang Makun. Thank you. Ini juga bisa di-adjust sih kabel dari mikrofonnya, di kedepanin, ke belakangin, karena dia nggak kaku-kaku banget. Jadi kalau kalian pingin
di adjust kabel ya, bukan kabel yang kayak panjang. Ini bukan kabel sebenarnya sih, tapi dalamnya gue yakin kabel. Ini bisa di adjust, di bengkok-bengkokin. Oke, kalau kalian tidak nyaman, dan ini bisa agak ke bawah atau ke atas atau pas di depan mulut, samping sih sebenarnya. Atau kalau kalian lagi pingin denger musik aja, ini bisa diatasin, yang mana cukup enak. Material dari HSO 100 ini ya bener-bener plastik sih sebenarnya, plastik, tapi build quality-nya lumayan aja. Tapi satu hal positif adalah ini busanya empuk coy, enak dipakai, busa di kupingnya juga empuk, ya nyaman lah kalau dipakai lama. Dengan tipe headphone on ear, maksudnya on ear adalah ini bagian kupingnya itu nggak nutupin kuping, tapi ditaruh di kuping gitu. Karena kan ada ya headset yang kalau kita pakai tuh kuping kita masuk ke dalam lubangnya. Sebenarnya ini enggak. Ini cuma ya ditaruh di kuping. Dimana yang kayak gini tuh positifnya adalah bikin kita nggak gampang berkeringat kalau di ruangan yang nggak ber-AC pas pakai ini ya tentunya. Tapi tentu aja kalau kelamaan, kalau gue sih pakai di atas 2 jam tuh udah rada pegel kuping gue. Jadi perlu senam-senam dikit, bukan senam sih sebenarnya, peregangan dikit, dikeluarin lalu dipakai lagi, dan ya cari posisi PW lagi sih sebenarnya. Nah, untuk kotak kecil di kabel, sebenarnya bukan kotak sih, tapi ya gue sebut saja kotak. Di sini ada volume, dimana kalau kita muter ke bulutan yang paling besar maka suaranya makin besar, kalau ke bulutan kecil maka suaranya makin hilang. Dan di bagian sisi lain ada tombol easy to access, dimana ini kalau kita geser bakal matiin mikrofon, kalau kita geser bakal nyalain mikrofon. Jadi tanpa perlu kita mute di laptop kita, di sini sudah ke mute sendiri. Di ujung plugnya ini adalah plug 3,5 mm jack audio, dimana ini item-itemnya ada 3, maksudnya adalah ini sudah termaksud dari headphone dan mikrofon. Kalau itemnya ada 2, itu cuma headphone aja atau mikrofon aja. Sayangnya dalam paket pembelian untuk HSO 100 itu nggak dapat split cable dari DBA harusnya, karena kan ini DBA. Dia nggak dapat ini. Kalau laptop kalian itu colokan mic-nya tuh masih misah. Ini satu buat headphone, satu buat mic. Jadi ini harus dibeli terpisah kalau HSO 100, karena tidak dapat ini. Nah, gimana dengan impresi gue saat memakai headphone ini? Kalau gue sih impresinya tuh memuaskan. Lebih ke puas sih karena harganya murah ya, cuman di bawah 100.000, dan kita dapat headphone yang nyampe ke kuping dan di atasnya empuk dan enak lumayan. Sayangnya ini bandonya tuh kependekan. Kenapa kependekan? Karena gue lagi nggak make di bagian paling PW gue kalau pakai headset atau pakai bando. Kalau gue pindahin ke bagian paling PW, nah nggak nyampe, speakernya nggak nyampe, bagian headphone-nya nggak nyampe. Akhirnya gue harus kompromi dengan memajukan bandonya. Nah, kalau kayak gini, ini pas nih. Jadi bagian speakernya sampai ke kuping, dan bandonya masih lumayan enak. Sebenarnya kalau udah lama, akhirnya juga bakal terbiasa, dan posisi PW-nya yang tadinya di atas pindah ke bawah. Soal kualitas suara sesuai kebutuhan gue, yaitu virtual meeting, ini cukup banget. Sumpah, suara teman-teman gue kedengeran, suara orang-orang yang harus gue dengerin di virtual meeting itu kedengeran banget, jelas. Dan kalau kualitas mic-nya menurut gue sih cukup aja, nggak sampai se-wow itu. Sementara kalau HSO 100 ini kalian gunakan untuk denger musik, ini suaranya agak ngebass sih. Bagus kalau kalian suka denger musik yang ngebass, tapi kalau kalian nggak suka denger musik yang ngebass ya ini suaranya nggak nendang. Tapi beda kalau buat ngegame, dimana ini tuh apa ya, kalau kalian sering main game pakai speaker biasa aja gitu, HP atau laptop, terus kalian pindahin ke headset, ini sih bagus sih, karena suara detail bass-bassnya itu masuk dan vibes gamingnya tuh makin dapet. Kesimpulannya, kalau kalian nyari headphone untuk denger musik terus kalian risih sama bandonya kekecilan, ini nggak cocok sih, apalagi kalau kalian nggak suka sama headphone tipe on ear, dimana ini kalau 2-3 jam udah bikin pegel buat kuping. Tapi dengan kualitas yang cukup di segala sektor, HSO 100 ini sih
cocok buat kalian, apalagi kalau keperluan kalian tuh virtual meeting doang. Terlebih harga HSO ini murah, di bawah 100.000. Lebih tepatnya tuh segini. Jadi itu aja episode 2 dari barang reviewan Sherlock kali ini, atau kita sebut baris, atau things to buy, banyak banget namanya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan apakah HSO 100 ini cocok untuk kalian beli? Silahkan kalian pikir sendiri. Kalau menurut gue sih, ya tadi, kalau kalian buat virtual aja sih cocok. Terima kasih yang udah nonton video ini. Klik tombol like kalau kalian suka video ini. Subscribe juga untuk mengetahui notifikasi dari video yang bakal gue upload selanjutnya. Komen juga kalau kalian punya HSO 100 atau headphone murah yang menurut kalian worth it dibeli. Gue Syahrul, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum everybody.